Di sebagian naungan belum tentu akan membuat tanaman porang itu akan menjadi baik. Naungan porang kadang juga membuat tanaman porang itu tidak berkembang secara maksimal. Naungan porang yang bagaimana yang membuat tanaman itu tidak baik? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas lagi untuk tentang naungan ya, naungan porang. Karena naungan sendiri itu tidak semuanya akan menjadi baik. Kadang naungan itu akan berakibat buruk terhadap tanaman. Seperti yang ada di lahan kita ini, ada beberapa tanaman yang di pinggir itu ada naungan pohon ya. Dan naungan pohon ini ternyata sangat mengganggu untuk pertumbuhan tanaman porang kita. Mungkin bisa kita lihat naungan yang seperti apa yang mengganggu tanaman kita. Ya, pada lahan kita yang di samping rumah ini kita tanam, ada beberapa jenis bibit ya, ada yang dari bibit umbi, ada yang dari katak super, ada yang dari katak 200 ke bawah, ada yang dari katak super mini yang di sana itu baru sekitar 1 bulan ya, 1 bulan kita tanam. Terus untuk lahan ini, di sini ada yang ujung ini sebenarnya dulunya pas pada waktu belum hujan ya, kita tanam itu sudah sekitar 3 bulan lebih ini. Nah, pada ujung di sini, satu blok, satu kompleks di sini ini banyak sekali mengalami penyakit ya, penyakit. Di antaranya penyakit yang ada di sini itu menyerang pada akar, sehingga tanaman itu tiba-tiba akan layu yang seperti ini. Nah, ini yang tiba-tiba layu seperti ini. Ini layu, begitu kita bongkar akarnya udah habis. Nah, akibatnya ini kadang masih bisa tumbuh ini. Ada sejenis kayak jamur, ada jamur. Ini padahal untuk tunas pertama nih itu kecil, ini tunas kedua. Ini tunas kedua ini sudah besar sekali. Terus di tunas ketiga ini terhambat lagi, tumbuhnya kecil ya, Ini karena perakaran terganggu. Biasanya untuk rata-rata yang tanaman yang daunnya agak mengerucut yang kayak gini itu sebenarnya tanaman-tanaman yang banyak sekali terganggu. Nah, untuk lahan-lahan yang di sini, padahal ini sebenarnya dulu tanamannya sudah bagus ya, tanamannya kalau yang di ini harusnya sama seperti ini. Dan kita sudah melakukan untuk penggantian atau penyulaman tanaman. Ini sudah kali ketiganya ini saya ganti. Dan pada dasarnya setiap karena di sini ada jamur patogen banyak. Nah, kemarin sudah kita masukkan untuk trichoderma ya, untuk jamur yang baik. Kita masukkan di sini dan alhasil di sini pun juga tidak berpengaruh banyak. Ya, karena saya melihat di sini adanya kurangnya sinar matahari ya, Nah, jangankan untuk tanaman porang, untuk rumput-rumput yang di sini pun juga sangat tidak mau tumbuh ya, Jadi bisa dikatakan bahwa untuk naungan sendiri itu belum tentu akan menjadikan baik bagi tanaman. Nah, sementara untuk tanaman-tanaman yang los tidak pakai naungan ini cenderung yang di sini. Nah, ini tanamannya subur sekali. Ini sama-sama yang dari sana tadi, yang ujung sana. Ini kita tanam bersama-sama. Cuman di sini ada naungan pohon ya, naungan pohon yang cukup rindang. Itu kalau di sini namanya pohon talok. Kalau di sebagian ada yang bilangnya pohon kersen, ada sebagian bilang kalau di Jakarta ini namanya pohon ceri. Nah, ini pada dasarnya yang di bawah naungan itu, nah ini sangatlah tidak bisa maksimal untuk pertumbuhannya. Sementara untuk tanaman-tanaman yang
di tanpa naungan ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Ini untuk batang-batang cenderung untuk seger-seger, untuk tinggi-tinggi hijau, dan ini sudah tingginya sudah 1 meteran ya. Ini dari katak super, yang di sini katak super, yang di situ ialah dari umbi ya. Ini untuk lahan percontohan kemarin, yang di sini ini lahan katak dari katak 200 ke bawah sampai dengan katak dari spora. Yang ini kemarin kita coba tanam dari spora bareng sama saat ini, bareng sama tanaman yang di sini itu kita kasih spora. Cuman ada, karena suasana sangat panas ya, sangat panas sekali. Cuman ada beberapa yang masih, yang sudah besar-besar itu yang bisa bertahan ya, yang bisa bertahan. Cuman ada beberapa yang besar, yang itu 1, 2, yang lain itu pada dasarnya mati semua karena tidak kita kasih naungan ya, naungan. Nah, terus untuk 1 bulan yang lalu kita masukin lagi ini dari katak super mini ya, katak yang isinya di atas 1000 ya, yang kataknya kecil-kecil sekali, hampir sama dengan biji spora super ya. Spora super itu besar-besar. Nah ini kita sulam lagi, kita tambah lagi. Alhamdulillah sudah 1 bulan ini sudah tumbuh. Nah ini perbedaan ya untuk lahan-lahan tanpa naungan. Tanpa naungan di sini ini kelihatan sekali untuk tanamannya besar-besar, subur-subur, dan selalu memang kita kasih perawatan dengan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair, dan ini hasilnya alhamdulillah luar biasa. Dan ini untuk teman-teman semua ya, untuk teman-teman semua ini tolong nanti mulai diperhatikan ya, untuk naungan dan tidak naungan. Kembali lagi kita mengatakan di sini ya, belum tentu untuk naungan itu akan bisa menjadikan tanaman kita baik. Kadang naungan yang berlebih itu justru akan membuat tanaman kita itu secara otomatis kurang maksimal, hasilnya pun tidak akan maksimal ya, karena proses fotosintesis yang dibutuhkan tanaman itu tidak ada. Makanya di sini perlu diperhatikan untuk naungan nanti, jangan sampai ya itu naungannya terlalu rindang kayak gitu. Dan untuk naungan, biarkan ada naungan, yang jelas matahari masuk itu masih harus ada ya, masih harus ada. Dan tanaman kita yang di bawah itu sangat butuh yang namanya sinar matahari untuk proses fotosintesis, proses pengolahan makanan ya, makanan untuk tanaman. Nah, ini salah satu dampak ya untuk tanaman porang yang sehat. Tanaman porang yang sehat, tanaman porang yang subur itu bisa ditunjukkan dari ciri khas daun ya. Untuk daun-daun yang tanaman kita yang subur, yang sehat itu pasti daunnya besar-besar, hijau-hijau. Dan ini menyenangkan sekali ya, melihat tanaman kayak gini tuh rasanya sangat puas ya dengan tanaman ini. Dan untuk daun cenderung untuk lebih melengkung ya, melengkung. Ini tanaman-tanaman yang subur, walaupun kita tanam ini rapat ya, rapat. Untuk katak super ini kita kasih jarak sekitar ke ujung sananya 40, ke depannya 30, di tengahnya masih ada satu. Kita jarak rapat pun untuk tanaman itu asal perawatan kita maksimal masih jalan bagus ya. Ini untuk hasil dan bukti nyatanya. Tapi untuk tanaman-tanaman yang nanti agak menyedihkan itu, yang cabangnya itu berbentuk V ini biasanya, ini karena tunasnya masih muda ya, ini belum tua. Nah, tapi kalau sudah tanaman kita itu selalu berbentuk V ya, berbentuk V untuk tanaman-tanaman ini yang di bawah naungan ya, semi naungan ini. Nah, ini bentuknya V kayak gini. Ini tanaman bagi saya kurang suka. Dan ini untuk umbi yang di sini itu kemarin juga sudah mengalami ada penyakit. Nah, kalau sudah penyakitnya ya terjadinya seperti ini. Ini daunnya terbakar, terus ada gangguan-gangguan, terus batangnya mulai ngeriput. Ini yang di bawah pasti ada penyakit.
Nah, ini tolong dicamkan untuk diperhatikan lagi. Kalau teman-teman semua menanam umbi ataupun bibit katak ataupun bibit sepora, ya untuk tunas pertama nih oke, untuk dikasih naungan ya. Untuk tunas-tunas selanjutnya butuh proses fotosintesis, dan untuk kaliumnya nanti kalau tidak ada matahari itu pasti kurang. Makanya untuk naungan sebaiknya di tunas awal, di tunas kedua naungan ini tolong dikurangi ya. Dikurangi supaya cahaya itu benar-benar bisa masuk, tanaman bisa melakukan proses fotosintesis yang maksimal. Nah, ini untuk pengalaman kita yang di sini, rata-rata untuk tanaman-tanaman yang tidak ada naungan memang susahnya di tunas awal. Tapi kalau sudah berhasil melewati tunas awal, untuk hasil dan untuk daun dan sebagainya, hasilnya sangat luar biasa. Ya, mungkin dari kita cukup itu. Banyak kata yang mungkin salah, saya mohon maaf. Sukses selalu, bahagia selalu, dan berkah selalu buat teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.